Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, selamat datang di podcast K9 bersama aku Azkira Putri dan juga Ella Rahayu sebagai host kali ini. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial loh. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Kita langsung aja panggil. Ini dia Nopalita Linanda Prameswari, Irga Ahmad Fauzi, dan juga Siti Naila Ramadhani. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. By the way, kalian biasanya dipanggil apa nih? Oh, kalian bisa panggil saya Nova atau bisa juga Sarah sih. Oh my god. Kalian bisa panggil saya Ricky. Hai. Kalian bisa panggil aku nggak lah? Hai Nela. Nah, kita udah kedatangan tamu spesial dari kalangan pelajar nih. Kira-kira kita bakal membahas tentang apa ya? Ayo ya. Apa ya? Kan ada yang tahu nih. Nah, jadi kita akan membahas tentang sejarah dan perusahaan Tentara Islam Indonesia atau disingkat juga TI atau TII. Nah, ngomongin soal tentara nih, ini ada nggak sih yang cita-citanya mau menjadi tentara? Nah, kebetulan aku tuh pengen banget nih jadi tentara ya. Keren aja gitu bisa jadi tentara. Apalagi kan akmil gitu. Apalagi kita itu bisa bantu negara itu Muslim gitu. Wih. Oke, topik. Setiap peristiwa pasti ada latar belakang dari peristiwa tersebut kan? Ya. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi peristiwa dari Islam Tentara Islam Indonesia itu? Nah, benar banget. Gak mungkin kan kalau misalkan di suatu sebuah cerita ataupun sejarah, gak mungkin kalau tidak ada yang melatar belakangnya. Pasti ada latar belakangnya. Nah, begitu juga dengan DI ataupun TI, ada latar belakangnya. Nah, latar belakangnya itu dimulai dari hasil perjanjian Renville pada tahun 1948 dan tanggal 17 Januari 1948 menjadi salah satu motif munculnya gerakan Darul Islam. Nah, Darul Islam dijelaskan tidak puas dengan hasil perundingan tersebut sehingga memicu perang saudara dan nasionalisme. Nah, divisi Siliwangi juga di Jawa Barat mengosongkan Jabar ke Yogyakarta. Jadi yang tadinya di Jawa Barat berpindah ke Yogyakarta. Nah, terus ditolaklah secara mentah-mentah oleh golongan Hizbullah atau Sabilillah, atau kita bisa menyebutnya sekarang dengan tentara Allah. Nah, jadi mereka itu menolak mentah-mentah karena dianggap kurang. Harusnya itu penduduk Jawa Barat yang menetap di Jawa Barat, jangan di Yogyakarta. Nah, mereka juga mengancam kalau misalkan mereka tetap ingin berpindah dari Jawa Barat ke Yogyakarta, mereka akan melakukan peperangan terhadap orang-orang yang melanggarnya. Nah, di akhir tahun juga pada tahun 1948 ibu kota Yogyakarta mendapatkan serangan dari Belanda. Momen ini dijadikan peluang bagi Kartowirjo untuk melakukan propaganda dan mengumumkan komando perang suci total untuk melawan Belanda. Nah, TI merintahkan untuk berjuang demi terwujudnya negara Islam Indonesia. Nah, sempat berpindah divisi Siliwangi Jawa Barat yang tadinya mau pindah ke Jakarta itu kan gak jadi. Nah, gara-gara gak jadi, nah muncullah jadinya peperangan antara tiga pihak, TII, TNI, dan Belanda. Nah, sampai pertengahan tahun 1949
setelah diadakannya perjanjian Romroyen yang menciptakan kekosongan pemerintah di Belanda, ini dimanfaatkan lagi nih sama Kartowirjo untuk memproklamasikan negara Islam Indonesia. Nah, banyak upaya untuk menumpas pemberontakan DI dan atau TI, salah satunya adalah serangan secara fisik. Pada tanggal 8 Desember 1950, itu juga DI-TI itu disebut sebagai organisasi terlarang. Nah, jadi operasi anti DI atau TII terjadi di Jawa Barat, dan terakhir pada tahun 1960 Kodam 6 Siliwangi melakukan usaha penumpasan secara intensif, yaitu dengan cara pagar betis. Maaf penjela ya, yang dimaksud pagar betis itu apa sih? Nah, jadi pagar betis itu adalah penghubungan yang dilakukan oleh pasukan TNI yang berbentuk seperti baris, seperti pagar untuk membatasi ruang gerak pemberontakan. Nah, operasi ini juga tuh berhasil untuk menjatuhkan Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati. Oke. Tadi kan udah dibahas nih latar belakangnya. Sekarang tokoh-tokohnya nggak sih? Siapa aja tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Siapa aja sih ya? Oke, kalau dijelasin semuanya itu pasti bakal banyak banget dan panjang banget. Jadi aku bakal sebutin pemimpin-pemimpinnya saja. Jadi yang pertama itu ada Sukarmaji Maritim Kartosuwiryo dari Jawa Barat. Yang kedua itu ada Amis Fatah dari Jawa Tengah. Yang ketiga ada Daud Belil dari Aceh. Yang keempat ada Ibnu Hajar dari Kalimantan Selatan. Dan yang kelima itu ada Fahmi Zahar dari Sulawesi. Oke, tadi udah disebutin nih tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Oh iya, kalian pasti tahu dong jalan peristiwa Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini? Boleh kan ceritain biar kita makin tahu? Jadi yang pertama, pemberontakan Darul Islam yang pertama itu terjadi di tahun 1948 setelah Kartosuwiryo menyatakan kemerdekaan NII. Nah, penyebab utama pemberontakan itu adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia serta penolakan pemerintahan demokratis. Pemberontakan Darul Islam ini juga melibatkan pasukan Darul Islam dan pasukan pemerintahan Indonesia di Jawa Barat, sehingga konflik ini berlangsung dan menyebar ke berbagai daerah di Jawa Barat yang kemudian berlangsungnya itu beberapa tahun. Nah, setelah itu pemerintah Indonesia mengambil tindakan, yaitu menangkap Kartosuwiryo dan mengeksekusinya di tahun 1962. Pemberontakan ini itu bisa dibilang konflik yang paling berdarah dan juga berlangsung lama selama pasca kemerdekaan Indonesia, yang tentunya membawa ketegangan bagi masyarakat serta partai nasional. Nah, selain itu juga ideologi yang dibawa oleh Darul Islam juga sangat berpengaruh terhadap sejarah dan politik Islam di Indonesia. Lalu pemberontakan Darul Islam yang kedua itu terjadi di Jawa Tengah, tepatnya pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 yang dipimpin oleh Amis Fatah di daerah Brebes, Tegal, dan juga Pekalongan. Nah, pemerintah Indonesia mengambil tindakan, yaitu membuat satuan khusus yang bernama Banteng Rider, yang kemudian satuan khusus ini dimasukkan ke Satuan Cakra Birawa. Lalu kemudian ya kan, di pemberontakan Darul Islam ketiga itu terjadi di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Gure, tepatnya itu ada di Aceh ya. Nah, alasan utama pemberontakan ini terjadi karena Daud Gure ingin menurunkan status Aceh menjadi ke Vietnam. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan, yaitu melakukan perundingan secara terus-menerus sehingga terdapat kesepakatan melalui Kerukunan Rakyat Aceh atas inisiasi Kolonel Jamin. Lalu terjadi lagi pemberontakan Darul Islam keempat, tepatnya di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Tahan Muzakar. Pemberontakan ini terjadi karena permintaan Tahan Muzakar untuk memasukkan pasukannya ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ditolak. Pemerintah Indonesia menanganinya dengan cara mengeksekusi Tahan Muzakar, tepatnya pada tahun
tahun 1965. Dia ditembak mati. Dan yang terakhir, pemberontakan Darul Islam yang kelima, yaitu terjadi di Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan ini diberi nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan, yaitu mengeksekusi Ibnu Hajar pada tahun 1963. Oh, jadi gitu peristiwa Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini. Kalau dipikir, ini tuh ceritanya cukup berat ya, penuh konflik. Terus ini juga termasuk sejarah yang kelam di Indonesia. Tapi di balik semua itu pasti ada hikmahnya yang bisa kita ambil supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Yang pertama, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa ideologi yang memaksa kehendak secara kekerasan justru bisa memecah belah bangsa. Jadi penting bagi kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam nilai NKRI. Ya, nah hikmah yang kedua yaitu DI atau TI mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan kemerdekaan itu tak hanya kekuasaan dan senjata, tetapi juga rasa kemanusiaan, dialog dan kebersamaan. Oke, hikmah yang ketiga yaitu mengajarkan kita bahwa radikalisme dan pemberontakan itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Dan hikmah yang terakhir adalah perbedaan pendapat itu baik-baik saja, namun cara menyikapinya itu lebih penting. Cara menyikapinya itu bisa dengan cara toleransi, saling menghargai, dan musyawarah. Jadi intinya peristiwa Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia itu bukan cuma catatan sejarah yang kelam, tapi juga pengingat bagi generasi sekarang untuk menjaga persatuan, tidak gampang terpecah belah, dan menetapkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Oke, tadi udah dijelasin nih latar belakangnya, tokoh-tokohnya, jalan peristiwanya, sama hikmahnya. Semoga penjelasan tentang sejarah peristiwa Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. See you next time. Dadah.